satu, kan nggak bawa pulpen ini, duduk doang, nggak membawa pulpen, wala taktubu harfan, tidak menulis satu huruf pun, kata Rasulullah, khairul laka min ibadatin alfi rakaati, daripada sholat 1000 rakaat. Bahkan dalam keterangan hadis 1000 menjenguk orang sakit, sampai begitu. Berarti duduknya aja belum ngamalin ilmunya udah dapat barokah yang sangat luar biasa. Memang ternyata nggak tampak pahala ini, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tampak kan kita nggak ngaji, stok pahala saya udah banyak, dosa saya sedikit. Iya, ngaji dulu dah, aman nih, mati juga aman. Mama Ijroyal datang nggak nih, pahala saya banyak, karena disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita pas tabiqul khairat, terus berlomba-lomba kita, ya, semangat dalam kebaikan. Karena Rasulullah SAW itu salah satu suri tauladan kita, imam kita, penuntun kita, yang selalu mengajarkan kepada kita untuk terus semangat, tidak hanya untuk urusan dunia tapi urusan akhirat. Semangat untuk ngaji, semangat baca Quran, semangat silaturahmi, semangat yang lihat kopi di grogi itu. Semangat dalam menyambung silaturahmi dalam persaudaraan. Jadi tidak ada kata bete untuk umatnya Rasulullah SAW, karena Rasulullah nggak pernah putus asa, nggak pernah namanya galau dan sebagainya. Kenapa? Karena Rasulullah hatinya tidak pernah putus zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majlis zikir ini sampai nyawa di tenggorokan kita. Amin. Kita terus zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal alamin. Udah gitu aja ya. Allah, intinya semangat, ya, semangat, jangan sampai kan mau punya beras, nggak punya beras, tetap ngaji, ya, mau bini ngambek, atau gue punya bini, atau bini udah tinggal, atau duda, tetap ngaji. Jangan sampai kita hilang semangat untuk ngaji. Kenapa ngaji? Terakhir ya, kita bahas kewajiban ngaji ini. Ibu kita punya wajib membuka, ya. Yang mana pengajian itu, saya tanya Bapak, hukumnya wajib apa sunnah ngaji? Wajib. Kalau wajib, hukumnya kalau nggak dilakukan dosa apa? Dosa. Tapi kita jangan sombong juga. Umpama tetangga kita, teman kita nggak duduk di sini, jaga hati. Mau ngaji mah dosa. Malam apa ini? Mau Jumat, mungkin malam Sabtu ngaji, mungkin malam Rabu ngaji, jaga hati kita. Terus semakin mengaji, melembutkan hati, jangan mengeraskan hati. Kau ngaji mah tiap malam Jumat, zikir tiap malam Jumat, tapi masih suka ngegibah, masih suka ngomongin orang, masih suka ngebahas aib orang. Jangan sampai seperti itu. Jadi kata Rasulullah, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Apanya harus baik? Ucapannya sama anak, yang biasa kita ngomel kasar, sekarang lembut. Yang biasa kita mungkin sholat suka terlambat, sekarang agak tepat waktu. Yang tadinya kita ada rezeki buat poya-poya, sekarang kita berbagi sama tetangga. Itu ada kebaikan. Kalau besok lebih buruk daripada hari ini, berarti dia bangkrut, rugi. Berarti setiap minggu, Jumat, bulan, tahun ke tahun, Rasulullah berharapnya terus bertambah kebaikan kita. Oke, nggak usah kepada orang lain, kepada diri sendiri dulu. Bawa badan ini untuk masjid, sholat subuh berjamaah. Bawa badan ini untuk ambil Quran yang di lemari buat kita baca. Kalau kita sudah bisa memimpin, membawa diri kita untuk sesuatu yang baik, insya Allah Allah akan berikan kita pengikut atau makmum. Siapa makmum pertama kita? Istri kita. Orang kita ngajak istri sholat, kita belum sholat. Tadi balikin sama bini, bapak belum sholat. Karena kita sholat dulu, pulang dari masjid, neng bangun, anakku bangun, ayo. Nah, enak gak begitu? Maka bangun dulu agama dalam diri kita, insya Allah nanti istri anak kita akan mengikuti kita.
Karena tanggung jawab kita sebagai suami, kita orang laki semua nih, bukan hanya di dunia, sampai akhirat, sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anakmu, bagaimana istrimu, tanggung jawab kita. Maka seorang istri kudu sayang sama suami, kudu sayang sama suami. Apa kebutuhan suami? Pengen kopi, kasih kopi. Pengen sarapan, siapin sarapannya. Makan siang siapin. Ya, jangan sampai gara-gara makan siang agak siapin, dia pergi ke warteg yang jualan warteg cantik. Akhirnya dia tiap siang agak ada di rumah. Ya, akhirnya ribut. Kan gara-gara kamu juga, aku nyarap nggak disiapin, kopi nggak siapin, ya nggak ada salahnya saya jadi keluar, kan gitu. Maka apa yang menjadi kebutuhan suami siapkan oleh istri. Kalau bisa tawar-tawar itu, mau ngopi apa, besok mau sarapan apa, harus kita siapkan. Ini ada keharmonisan ya antara suami dan istri itu. Yang selanjutnya, ngaji hukumnya wajib. Sekarang kira-kira kalau kita nggak ngaji, dosa apa enggak? Dosa. Nah, yang wajib ngaji bapaknya doang apa anaknya juga kudu ngaji? Anak juga kudu ngaji. Istri kita suruh ngaji, Pak. Kalau istri kita suruh ngaji, ada gak istri kita nih? Maaf ya, kita nih ya. Istri kita yang kita cintai 1 minggu ngaji gak? Atau dalam satu minggu deh, kalau 1 bulan, 1 minggu ikut pengajian, ikut posat yang ada arisannya. Agak apa masih bagus, masih mau ikut ngaji. Ini jangan sampai mingguan gagal ngaji, bulanan gagal ngaji, tahunan gagal ngaji. Dosa kita sebagai suami. Kenapa bi wajib? Dia kata Rasulullah, talabul ilmi, menuntut ilmu, faridatun, hukumnya wajib. Ala kulli muslimin, bagi muslim laki-laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan. Tidak ada ilah, nggak ada ilah nisa, nggak ada. Mau laki mau perempuan, kalau udah masuk agama Islam wajib ngaji. Apa sih ngaji, Bi? Ngaji itu ngatur jiwanya diatur dengan agama. Buka Quran, di situ diajarkan kita untuk patuh kepada Allah, untuk sholat, untuk zikir, untuk puasa Ramadan, untuk zakat, meninggalkan hal-hal yang haram, dilarang kita bergibah. Itu semua lengkap di Al-Quran. Jadi istri kita, Pak, halo yang punya istri, ajak ngaji. Mau di Masjid Darussalam ada pengajian ibu-ibu, ikut tuh, bini kita anterin di situ. Neng, besok di Darussalam ada pengajian, ikut ya. Dia nggak mau, udah gugur kita. Jangan digebukin Pak, gini Pak. Digamparin. Wah. Tahu Pak, ini ngomong aja nih, nggak begitu juga jangan. Gak bagus. Ditabukin nih, dikinjek. Sepi. Rumah juga gue mau. Kawin lagi. Ditabukin, jangan. Jangan. Nyuruh, udah gugur. Anak ngaji sono. Karena nanti di hadapan Allah, kalau kita meninggal, bini kita nggak sujud ke Allah, anak kita nggak sujud ke Allah, kita Pak tanggung jawab. Kita udah enak-enak ya, lolos nggak ada masalah, ternyata ada masalah dari anak istri kita, terhambatlah kita untuk berjumpa kepada baginda Rasulullah SAW. Maka hukumnya wajib. Ini ajak ngaji. Lihat tuh kalau ada informasi di status ada pengajian apa, anterin Pak, kita tungguin parkiran, gimana ya dapat pelajaran apa ya. Terus anak kita pondokin. Kalau emang nggak bisa mondokin, ajarin sama kita. Kalau kita nggak bisa, titipin ke ustadz yang dekat. Kalau yang dekat nggak ada, panggilan jauh, undang ke rumah kita. Bagaimana kayak caranya biar anak kita ini mengerti, mengenal siapa dirinya, sehingga dia mengenal siapa Tuhannya. Itu tanggung jawab kita. Kalau ngurusin dunia nggak ada habisnya, di akhirat yang sampai lupa umur habis karena kita pernah nggak kenal agama. Udah di dunia sama bujang, di kuburan dikemplangin, ya jangan sampai. Maka kata Rasulullah, kenapa ngaji? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seseorang yang memiliki ilmu ke derajat yang tinggi. Kenapa kita dihormati? Karena ada ilmu, Pak. Seseorang ayah kalau punya ilmu, anaknya akan tawadu, takjim kepada ayahnya. Kenapa? Bukan karena manusianya, karena ada ilmu dalam dirinya. Di kampung ini kenapa dimuliakan? Karena ada ustadznya. Kenapa satu majlis
itu menjadi kumpul karena ada seorang guru. Apalah arti suatu majelis taklim kalau nggak ada gurunya? Apalah suatu pendidikan sekolah kalau nggak ada guru-gurunya? Bagaimanapun bumi ini tidak ada artinya tanpa adanya baginda Rasulullah SAW. Bulan tanpa bintang, ya, malam tanpa rembulan, siang tanpa matahari, kurang indah. Bagaikan taman tak berguna. Orang yang tidak memiliki ilmu, hidupnya hampa, tidak akan ada arahnya. Maka perlunya kita seorang guru. Alhamdulillah pengajian jurusan Fiqh Istiqomah udah jalan 2 tahun lebih. Betul? Betul, 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun lebih. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak redho, udah hancur kita. Siapa yang menjaga majelis taklim ini? Allah. Pak, terakhir ini makam Nabi Muhammad. Di sini, nih, katakan bangunan di dalam ini contoh ya, makam Nabi Muhammad di kota Madinah. Nah, kalau kalian yang udah ke Mekah, insya Allah bayang. Ini rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah menjadi makamnya Rasulullah. Dan di sana jarak berapa meter itu ada mimbarnya Rasulullah. Antara rumah Rasulullah dengan mimbarnya Rasulullah ini sebutnya Raudhah, Pak. Raudhah. Yang mana nanti akan diangkat surga. Sekali lagi, ini makam Rasulullah. Rumah Rasulullah menjadi makamnya. Di sebelah sana ada mimbarnya Rasulullah. Kalau sholat Jumat, cara mimbarnya. Antara mimbar dengan makam Nabi Muhammad SAW disebutnya Raudhah. Itu berapa meter di situ. Kata Rasulullah, "Hai umatku, kalau engkau belum mampu datang ziarah ke makamku, belum bisa sholat di Raudhah di sebelah kuburanku, hadirlah ke majlis-majlis ilmu. Hadirlah ke majlis-majlis zikir. Hadirlah ke majlis-majlis taklim." Kenapa? Karena di majlis taklim adalah Raudhah min riyadil jannah. Seakan-akan kau duduk di samping itu, kata Rasulullah SAW. Tidak akan rugi, Pak. Nggak ada rugi. Maka jangan kotori Raudhah ini dengan bergibah. Jangan kotori majlis taklim ini dengan hal-hal yang menyebabkan Rasulullah meninggalkan kita. Jaga adab kita meskipun Rasulullah nggak terlihat, tapi yakin rukun agama ada 3 apa? Islam, iman, dan ihsan. Ihsan inilah yang menjadi keyakinan kita. Yang kadang kita belum paham apa. Kita nggak bisa melihat Nabi, tapi yakin Nabi melihat kita. Kita nggak melihat Allah, tapi yakin Allah melihat kita. Itulah ihsan, Pak. Itulah keyakinan umat Islam. Ya, rukun agama ada 3, 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Apa ihsan? Kita belum bisa memandang Allah, nggak tahu Allah di mana, tapi kita yakin Allah memandang saya. Saya belum bisa melihat Rasulullah, tapi yakin Rasulullah melihat saya. Malu kita kalau lihat sama Rasulullah SAW dalam keadaan maksiat, zina, dan sebagainya. Itu menjadi keren kita. Jadi semangatlah umat taklim. Kalau bahkan kalau kita nggak kenal siapa gurunya, duduk aja, Pak. Benar Bi. Abilot bojong, ngebut, ada sosis yang gede. Saya berhenti, Pak. Saya putar balik, Pak. Kenapa? Itu mak taman surga. Kali ini gue mati di situ kan kita nggak tahu. Langsung saya putar balik, saya nggak tahu guru, saya parkir motor, duduk aja di luar, tidur di muka dulu. Karena apa? Itu ajaran Nabi Muhammad. Kalau mampirlah ke taman surga. Kalau hati sudah tertarik seperti itu, Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang ada biar istiqomah, mau yang di sini, mau yang di sono, yang dekat, yang jauh, semua sama, Pak. Sama tujuannya mengharap ridhonya Allah dan syafaat Rasulullah SAW. Yang ada jangan ditinggalin, yang baru juga diistiqomahin. Jangan cari perbedaannya, lihat persamaannya. Kalau kita lihat perbedaannya, tidak akan ada persatuan, pasti akan timbul perpecahan. Lihat persamaannya, siapa nabinya, siapa Tuhannya, itu sama tujuan kita. Lihat Thariqah, Qadiriyah, Naqsabandiyah. Berapa banyak mursyid-mursyid di situ, yang di Banten, yang di Suralaya, semua sama. Ujungnya Tuhan Syekh Abdul Qadir jalani. Cara zikirnya begini, cara zikirnya begini, nggak ada masalah. Naik angkot, Innova, Pajero, mobil odong-odong sekalipun, asal tujuannya ke Rasulullah, semua dapat syafaat Nabi Muhammad. Bukan masalah kendaraannya, supirnya siapa, tujuannya. Jadi semua kita adalah sama. Saya, Anda, kita semua tidak ada tujuan kecuali mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang udah ada di sini
saya motivasi diri saya juga terus urusin majelis taklim, urusin sampai kita mati Pak. Jangan tinggalin majelis taklim ini, siapapun gurunya, jangan lihat gurunya, lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan siapa yang duduk sini, saya tanya, tenang nggak duduk di sini? Tenang Pak. Kenapa? Bukan karena rumah Pak Heru, bukan. Karena Nabi Muhammad sudah mengatakan tadi, apabila engkau tidak bisa datang ke kota Madinah, duduklah kau di majelis taklim. Kenapa? Di situ sudah seperti Rasul. Berarti seakan-akan kita duduk di samping Rasul dan kita duduk samping mimbarnya Rasul. Itulah Rasulullah SAW. Maka pantas banget kita baca zikir, baca maulid, Rasul senang banget. Maka tadi ketika marhaban ya marhaban ya nur ini apa saya jawab, assalamualaikum ya Rasulullah min majlis Nur Samsiah ya Rasulullah. Salam untukmu ya Rasulullah dari majelis taklim Nur Samsiah ya Rasulullah. Wajib benar seorang membawa maulid itu, karena dia di depan dia mengatakan itu, assalamualaikum ya Rasulullah, ini rombongan kami majelis taklim Nur Samsiah min majelis Nur Samsiah Bojong Gede ya Rasulullah. Apa Rasulullah nggak menjawab? Rasul pasti menjawab, apalagi malam Jumat. Siapa yang bersolawat di malam Jumat langsung di hadapan Rasulullah, namanya, bapaknya langsung dilihat Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan makanan di sini jadi barokah, minuman barokah, bilang hadir di sini barokah, keluarga kita, guru-guru kita mau dapat barokah daripada majelis taklim ini, hilangkan daripada hati jelek. Semoga kita punya hati yang baik sama anak, sama istri, tetangga, teman-teman kita semuanya. Allah satukan hati kita dalam menyembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita semuanya husnul khatimah. Dari lagi terlalu mohon maaf berusaha panjang lebar tanpa dosa. Akhirul kalam bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.